Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 9. Saya akan singkat saja. Tadi disinggung sedikit soal gugatan class action ya, jadi perlu juga kami sampaikan bahwa kami bersama korban sudah melayangkan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah sudah dibuka dan terus bergulir. Cuman tadi saya ingin mengulang kembali bahwa yang diharapkan oleh korban ini, pimpinan dan ibu, bapak ibu, pimpinan dan anggota, yang diinginkan oleh para korban ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Tidak usahlah bicara soal ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Tidak usahlah bicara soal kerohiman. Satu hal yang tidak membutuhkan dana saja, itu sampai hari ini tidak kita dengar dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Permintaan maaf yang tulus. Minta maaf itu kan nggak butuh ongkos. Cukup Menteri Kesehatan datang bertemu korban, Kepala BPOM datang ketemu korban, minta maaf. Itu nggak butuh anggaran. Hal yang sesederhana itu sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Bahkan dalam satu kesempatan, Om dengan entengnya dia bilang, persoalan ini itu blessing in disguise. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Anugerah dalam yang inilah. Anugerah terselubung. Blessing in disguise. Maka dalam kesempatan ini, Bapak Ibu pimpinan dan anggota, saya harus bilang bahwa Kepala BPOM itu amoral. Dia tidak paham kesedihan para korban. Dia tidak paham bagaimana rasanya kehilangan anak yang cita-citanya masih panjang. Kalaupun masih bisa survive, hidup dengan kondisi yang tidak bisa 100% seperti sebelumnya. Hal-hal yang semacam ini yang kemudian membuat para korban itu geram. Kemudian bertemu dengan kami yang juga geram dan akhirnya kita melayangkan gugatan. Jadi, saya mau bilang bahwa yang diinginkan oleh para korban itu sangat-sangat sederhana. Kalau ada perhatian dari pemerintah, permintaan maaf yang tulus, saya pikir itu cukup. Sampai hari ini itu tidak terjadi. Bahkan ada beberapa korban juga yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit, tapi tidak berani untuk bersuara, menitipkan suara-suara itu melalui kami. Ada kesan jadi mereka itu dibiarkan begitu. Jangan bicara terlalu banyak ke media bahwa ada, bahkan kalau tidak salah ya, itu ada satu kesempatan di mana Komisi 9 datang ke rumah sakit, ya kan, berkunjung dan para korban ini dibuat supaya tidak bertemu dengan Komisi 9. Ada kejadian-kejadian seperti itu di lapangan. Lagi Kementerian Kesehatan maupun pihak otoritas sudah bilang bahwa ini sudah zero case, sehingga tidak perlu lagi ada yang didiskusikan. Kenyataan di lapangan tadi sudah dijelaskan bahwa masih banyak hal yang butuh perhatian serius dari pemerintah. Penyakit-penyakit ikutan yang timbul ya setelah gagal ginjal itu sampai sekarang masih terus berlanjut. Ada yang tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan bahkan. Ini anak-anak kecil usia 6 tahun, usia 4 tahun. Ada foto-fotonya nanti bisa ditunjukkan. Bagaimana kemudian anak-anak kecil itu untuk makan itu harus dilubangi tenggorokannya, dan seterusnya. Dan pemerintah dengan entengnya bilang perkara sudah selesai, kasus sudah selesai. Ini menurut kami sangat menyakitkan bagi kami sebagai manusia, juga bagi para korban. Kemudian Bapak Ibu, kami juga melihat bahwa kenapa kemudian pemerintah menyatakan ini zero case, ada indikasi, ini dugaan kami ya, kecurigaan kami. Ada indikasi untuk menekan angka statistik. Jadi secara statistik dibuat seolah-olah ini sudah melandai, tidak ada kasus baru, dan saya tidak tahu ada kepentingan apa di balik itu semua. Tapi yang pasti kalau memang kecurigaan ini benar, maka ini satu tindakan yang menurut saya jahat. Karena perlu Bapak Ibu ketahui sampai hari ini korban-korban yang hari ini datang khususnya yang kami dampingi tidak pernah sekalipun diajak bicara oleh pemerintah. Tidak pernah sekalipun secara tulus dimintai maaf oleh pemerintah. Apalagi bicara hal yang lain, kerohiman dan hal-hal yang lain yang butuh anggaran. Hal-hal yang tidak butuh anggaran aja tidak pernah dilakukan. Itu kemudian nanti selebihnya saya pikir nanti korban akan bicara banyak soal itu. Dari saya cukup.